Halo, selamat datang kembali di saluran Kenapa Itu Ya. Saya Raka Pratama dan hari ini kita akan menelusuri sebuah topik yang sering kali diselimuti kabut misteri, cerita horor dan legenda pelaut. Namun seperti biasa di sini kita tidak akan berbicara tentang hantu, arwah gentayangan, atau kutukan bajak laut. Kita akan membedah fenomena ini dengan pisau bedah sains, sejarah, dan logika. Topik kita hari ini adalah kapal hantu. Ketika mendengar kata kapal hantu, apa yang terlintas di benak Anda? Mungkin bayangan kapal tua yang rapuh, berlayar di tengah kabut tebal dengan layar robek, diawaki oleh kerangka hidup? Itu adalah gambaran yang sering kita lihat di film-film Hollywood. Namun kenyataan di lapangan, di lautan kita yang luas ini, fenomena kapal hantu itu benar-benar ada. Bukan dalam artian mistis, melainkan dalam artian harfiah. Sebuah kapal fisik, terbuat dari kayu atau baja, yang berlayar melintasi samudra tanpa satupun manusia yang mengendalikannya. Pertanyaannya adalah, kenapa? Itu ya, bagaimana mungkin sebuah benda seberat ratusan hingga ribuan ton bisa terus bergerak, menghindari karam, dan bertahan dari badai selama berpuluh-puluh tahun tanpa ada kapten yang memegang kemudi? Dan yang lebih mengerikan, kemana perginya orang-orang yang seharusnya ada di sana? Untuk menjawab ini, kita perlu memahami 3 kekuatan besar: fisika daya apung, mekanisme arus laut global, dan psikologi ketakutan manusia saat menghadapi bahaya tak terlihat. Mari kita mulai perjalanan kita dengan kembali ke masa lalu, ke salah satu kasus paling terkenal dalam sejarah maritim dunia tahun 1872. Bayangkan Anda sedang berada di Samudra Atlantik, tanggalnya 4 Desember 1872. Sebuah kapal bernama Dei Gratia sedang berlayar di dekat Kepulauan Azores. Kru kapal tersebut melihat sebuah titik di kejauhan. Sebuah kapal jenis brigantine bertiang 2, terombang-ambing dengan cara yang aneh, layarnya tidak terpasang dengan rapi, dan pergerakannya tampak tidak terkendali, mengikuti alunan ombak tanpa arah yang jelas. Ketika kru Dei Gratia mendekat dan akhirnya berhasil menaiki kapal tersebut, mereka menemukan pemandangan yang membingungkan. Kapal itu bernama Mary Celeste. Di atas geladak, sunyi senyap, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Namun yang membuat kasus ini begitu melegenda bukanlah apa yang hilang, melainkan apa yang tersisa. Kapal itu dalam kondisi yang relatif baik, layak layar. Persediaan makanan dan air cukup untuk 6 bulan, barang-barang pribadi kru masih ada di tempatnya. Bahkan, ada laporan yang menyebutkan mainan anak-anak masih tergeletak di tempat tidur. Tidak ada tanda-tanda perkelahian, tidak ada bercak darah, tidak ada kerusakan akibat serangan bajak laut. Namun 10 orang yang seharusnya ada di sana, termasuk kapten, istrinya dan putrinya yang masih kecil, lenyap begitu saja. Sekoci penyelamat satu-satunya hilang. Selama lebih dari 1 abad, orang-orang berspekulasi. Apakah ini ulah gurita raksasa, penculikan oleh alien, atau mereka masuk ke dimensi lain di segitiga Bermuda? Tentu saja, sebagai pemikir rasional, kita harus menyingkirkan teori-teori fiksi tersebut. Jawabannya kemungkinan besar terletak pada kargo yang dibawa oleh Mary Celeste. Mary Celeste membawa muatan yang sangat spesifik. 1. 700 barel alkohol industri. Ini bukan alkohol untuk diminum, melainkan etanol mentah yang mudah menguap dan mudah terbakar. Mari kita masuk ke teori sains yang paling masuk akal di sini, yang dikenal dengan istilah flash fire atau kebakaran kilat. Bayangkan situasi di dalam palka kapal. Ribuan barel alkohol tersimpan di sana. Kayu barel, seiring waktu dan guncangan ombak, bisa menjadi sedikit berpori atau bocor. Uap alkohol keluar, memenuhi ruang tertutup di bawah geladak. Uap alkohol ini sangat berbahaya. Teori flash fire menjelaskan bahwa jika ada percikan api sekecil apapun, mungkin dari gesekan antar barel atau percikan statis, uap ini bisa menyambar. Boom! Terjadi ledakan api. Namun, karakteristik flash fire alkohol berbeda dengan kebakaran kayu atau minyak. Flash fire terjadi sangat cepat, suhunya tinggi tetapi tekanannya relatif rendah, seringkali tidak meninggalkan bekas hangus yang permanen pada struktur kayu yang keras. Apinya menyambar uap lalu padam seketika setelah uapnya habis terbakar. Sekarang, posisikan diri Anda sebagai Kapten Benjamin Briggs, Komandan Mary Celeste. Anda berada di tengah laut. Tiba-tiba, terdengar suara dentuman atau semburan api dari palka. Anda tahu Anda membawa 1,700 barel bahan peledak. Reaksi psikologis manusia saat itu bukanlah mari kita periksa kerusakannya, melainkan kapal ini akan meledak, kita harus keluar sekarang juga.
Dalam kepanikan, kapten memerintahkan semua orang masuk ke sekoci. Mereka mungkin menambatkan sekoci ke kapal induk dengan tali, menunggu apakah kapal akan meledak atau tidak. Namun, nasib berkata lain. Mungkin tali itu putus, atau angin kencang memisahkan sekoci kecil itu The Mary Celeste. Hasilnya, Mary Celeste, yang ternyata tidak meledak, masih kokoh, terus berlayar sendirian di bawah arus. Sementara 10 orang di sekoci kecil terombang-ambing di tengah Atlantik yang ganas tanpa persediaan makanan yang memadai karena tertinggal di kapal induk, kemungkinan besar mereka tewas karena dehidrasi atau tenggelam, meninggalkan Mary Celeste sebagai kapal hantu yang membingungkan dunia. Ini membawa kita pada poin kunci pertama. Kapal hantu seringkali tercipta bukan karena kapal itu rusak, tapi karena kesalahan penilaian manusia terhadap bahaya yang membuat mereka meninggalkan benteng teraman mereka di tengah laut. Tapi tunggu dulu, jika tidak ada manusia yang mengemudikan, mengapa kapal tidak tenggelam? Mengapa Mary Celeste bisa tetap mengapung? Mengapa ada kapal lain yang bisa bertahan puluhan tahun tanpa perawatan? Disinilah kita harus berbicara tentang fisika, khususnya prinsip daya apung atau buoyancy. Prinsip ini pertama kali dijelaskan oleh Archimedes ribuan tahun lalu, bahwa hukumnya tetap berlaku mutlak hingga hari ini. Secara sederhana, daya apung adalah gaya ke atas yang dikerjakan oleh fluida. Dalam hal ini, air laut yang melawan berat dari benda yang celupkan. Sebuah kapal, meskipun terbuat dari baja yang berat, didesain dengan volume lambung yang sangat besar. Di dalam lambung itu, sebagian besar isinya adalah udara. Udara jauh lebih ringan dari air. Selama lambung kapal itu utuh, tidak ada lubang besar yang membiarkan air masuk menggantikan udara, kapal itu akan memiliki densitas rata-rata yang lebih kecil daripada air laut. Jadi, meskipun mesin mati, meskipun kemudi patah, meskipun tidak ada satupun manusia di atasnya, hukum fisika tetap bekerja. Kapal itu akan terus mengapung. Laut tidak peduli apakah ada kapten di sana atau tidak. Selama integritas lambung terjaga, kapal itu adalah sebuah pelampung raksasa. Inilah yang terjadi pada kasus SS Baichimo. Ini adalah salah satu contoh kapal hantu paling ekstrim dalam sejarah. SS Baichimo adalah kapal kargo bertenaga uap yang beroperasi di jalur perdagangan bulu di wilayah Arktik Kanada Utara. Pada tahun 1931, kapal ini terjebak dalam es. Musim dingin datang lebih awal, membekukan laut di sekelilingnya. Kru kapal, karena takut kapal akan hancur di remukan es, memutuskan untuk mengevakuasi diri ke daratan terdekat. Mereka berencana kembali saat es mencair. Namun, ketika badai salju reda, SS Baichimo hilang. Kapten Vakru mengira kapal itu sudah tenggelam dihantam badai. Tapi mereka salah, SS Baichimo tidak tenggelam. Kapal itu lepas dari jepitan es dan mulai berjalan-jalan sendiri. Selama 38 tahun berikutnya, Anda tidak salah dengar, 38 tahun, dari tahun 1931 hingga 1969, SS Baichimo terlihat berulang kali oleh orang-orang Inuit, penjelajah bawah laut lain di perairan Arktik. Kapal itu mengapung tanpa awak, menempuh ribuan kilometer, membeku saat musim dingin, hanyut lagi saat musim panas. Bagaimana ini bisa terjadi? Selain faktor daya apung yang sudah kita bahas, ada faktor kedua yang sangat krusial, arus laut. Bayangkan lautan di bumi ini bukan sebagai kolam diam, melainkan sebagai sebuah pabrik raksasa dengan lantai yang bergerak. Kita menyebutnya arus laut atau ocean currents. Arus laut ini bekerja persis seperti ban berjalan atau conveyor belt yang ada di kasir supermarket atau di pengambilan bagasi bandara. Arus laut terbentuk karena kombinasi dari panas matahari yang tidak merata khatulistiwa lebih panas dari kutub, tiupan angin yang konsisten, rotasi bumi, efek Coriolis. Air laut selalu bergerak dalam pola yang tetap konsisten. Ada arus yang bergerak dari timur ke barat, ada yang memutar di Pasifik, ada yang mengalir deras di Atlantik. Ketika sebuah kapal ditinggalkan, mesinnya mati, kapal itu tidak diam di tempat. Ia naik ke atas ban, berjalan raksasa ini. Arus laut akan membawanya perlahan tapi pasti. Bukti paling menarik tentang kekuatan arus laut ini bukanlah dari kapal hantu, melainkan dari sebuah insiden unik pada tahun 1992, kita menyebutnya insiden mainan karet. Pada tahun 92, sebuah kontainer pengiriman yang berisi 29
Kontainer itu pecah, Fa-29. Milo-milon mainan itu tumpah ke laut. Apa yang terjadi selanjutnya adalah eksperimen sains raksasa yang tidak disengaja. Mainan-mainan ini tidak tenggelam, mereka mengapung. Dan karena mereka tidak punya mesin, mereka sepenuhnya berserah pada arus laut. Selama bertahun-tahun kemudian, mainan-mainan ini ditemukan mendarat di berbagai belahan dunia. Ada yang sampai di Alaska, ada yang menyeberang ke Rusia, bahkan ada yang diprediksi terjebak di es Arktik, menyeberangi kutub utara, akhirnya muncul di Samudra Atlantik bertahun-tahun kemudian. Perjalanan ribuan kilometer ini membuktikan bahwa lautan memiliki jalan raya tak terlihat yang saling terhubung. Inilah yang terjadi pada kapal hantu. SS Baichimo, Mary Celeste, kapal-kapal lainnya, mereka menjadi penumpang di jalan raya arus laut ini. Mereka bisa berkeliling dunia tanpa bahan bakar setetes pun. Namun, tidak semua cerita kapal hantu berakhir dengan misteri romantis atau eksperimen fisika yang unik. Ada sisi gelap tragis dari fenomena ini yang terjadi di era modern di perairan Asia tidak jauh dari wilayah kita. Fenomena ini dikenal dengan sebutan kapal tulang putih atau white bone ships. Antara tahun 2013 hingga 2017, penjaga pantai Jepang melaporkan penemuan yang mengerikan. Sebanyak 277 kapal nelayan kayu sederhana terdampar di pantai barat Jepang. Kapal-kapal ini tidak kosong. Di dalamnya mereka menemukan jenazah kru kapal yang sudah menjadi kerangka. Dari identifikasi barang-barang, tulisan di lambung kapal, jenis pakaian, diketahui bahwa kapal-kapal ini berasal dari Korea Utara. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang nyata. Para nelayan ini kemungkinan besar didorong untuk berlayar semakin jauh ke tengah laut untuk mencari tangkapan ikan karena perairan dekat pantai sudah kehabisan sumber daya atau karena kuota yang ditetapkan pemerintah sangat tinggi. Masalahnya, kapal mereka tidak didesain untuk pelayaran laut lepas. Mesin mereka tua, sering rusak. Mereka tidak memiliki GPS canggih, tidak ada alat komunikasi radio jarak jauh. Ketika mesin mati di tengah laut, atau ketika mereka kehabisan bahan bakar, mereka tidak bisa memanggil bantuan. Disinilah arus laut kembali memainkan perannya yang kejam. Arus Tsushima yang mengalir di Laut Jepang bergerak dari arah semenanjung Korea menuju Kepulauan Jepang. Kapal-kapal yang mati mesin ini tertangkap oleh arus tersebut. Perjalanan hanyut ini bisa memakan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Tanpa makanan, tanpa air tawar, para nelayan ini perlahan-lahan meninggal karena kelaparan dehidrasi di atas kapal mereka sendiri. Kapal terus mengapung karena daya apung kayu membawa jasad mereka melintasi lautan hingga akhirnya terdampar di Jepang. Istilah kapal tulang putih muncul karena kondisi jenazah yang seringkali sudah tinggal tulang belulang saat ditemukan. Ini mengingatkan kita bahwa di balik fenomena kapal hantu, seringkali ada kisah putus asa manusia yang kalah bertarung melawan alam. Selain faktor mekanis arus, ada satu lagi penyebab ilmiah mengapa sebuah kapal bisa ditinggalkan menjadi kapal hantu, yaitu faktor kimia, gas beracun. Kita kembali ke pertanyaan awal, mengapa kru meninggalkan kapal yang tampak baik-baik saja? Selain ketakutan akan ledakan seperti di Mary Celeste, ada ancaman tak terlihat yang bisa membunuh dalam diam. Banyak kapal kargo membawa muatan organik, biji-bijian, batu bara, atau bahkan ikan. Dalam ruang palka yang tertutup rapat lembab, proses pembusukan organik atau oksidasi bisa terjadi. Proses ini bisa menghasilkan gas-gas mematikan, salah satunya adalah hidrogen sulfida, gas yang sangat beracun yang dihasilkan dari pembusukan protein atau gas metana yang mudah meledak. Ada juga kasus di mana muatan menyerap oksigen di dalam ruangan, menciptakan lingkungan hipoksia, kurang oksigen. Jika seorang kru masuk ke palka untuk memeriksa barang tanpa peralatan napas yang memadai, mereka bisa pingsan dalam hitungan detik meninggal. Kru lain yang mencoba menolong juga akan ikut menjadi korban. Dalam skenario lain, kebocoran gas beracun ini bisa memicu kepanikan massal. Atau, dalam teori yang lebih besar, masih menjadi hipotesis, kita mengenal istilah metanahidrat di dasar laut. Metanahidrat adalah gas metana yang terperangkap dalam struktur es di dasar laut dalam.
Beberapa ilmuwan mengajukan hipotesis, terutama terkait misteri di beberapa wilayah laut, bahwa jika kantong metana ini pecah karena gempa bawah laut atau pemanasan suhu air, gas metana dalam jumlah masif akan naik ke permukaan. Apa yang terjadi jika gas metana ini mencapai permukaan air tepat di bawah sebuah kapal? Densitas air akan berubah drastis. Air yang bercampur gelembung gas memiliki massa jenis yang jauh lebih rendah daripada air biasa. Akibatnya, daya apung kapal hilang seketika. Kapal bisa jatuh ke dalam air tenggelam sangat cepat, bahkan sebelum sempat mengirim sinyal bahaya. Meskipun teori metanahidrat ini lebih sering dikaitkan dengan kapal yang hilang totalan kebocoran gas skala kecil, bisa menyebabkan kru sakit, berhalusinasi, atau panik meninggalkan kapal. Lalu, bagaimana dengan era modern? Kita hidup di zaman satelit, GPS, internet. Apakah kapal hantu masih mungkin terjadi? Jawabannya, masih, bahkan sering. Kita memiliki teknologi bernama AIS atau Automatic Identification System. Ini adalah sistem pelacakan otomatis yang memancarkan identitas, posisi, kecepatan kapal ke satelit atau stasiun darat. Secara teori, dengan AIS, kita bisa melihat semua kapal di layar komputer. Namun, AIS butuh listrik. Jika kapal mengalami mati listrik total, AIS mati. Kapal menjadi gelap secara elektronik. Selain itu, banyak kapal ilegal seperti pelaku illegal fishing yang sengaja mematikan AIS mereka untuk menghindari deteksi. Kasus kapal hantu modern lainnya adalah kapal Carol A. Deering pada tahun 1921. Kapal ini ditemukan karam di Carolina Utara. Saat tim penyelamat naik, mereka menemukan makanan baru saja disiapkan di dapur, seolah-olah kru baru saja akan makan siang lalu tiba-tiba menghilang. Meskipun terjadi di tahun 1921, pola ini mirip kejadian modern di mana kru dijemput oleh kapal lain, mungkin penyelundup atau bajak laut, atau melarikan diri karena alasan internal, membiarkan kapal hanyut sampai akhirnya kandas. Hingga hari ini, diperkirakan 80% dasar laut kita masih belum tereksplorasi. Lautan adalah wilayah yang sangat luas, sunyi. Sebuah kapal sepanjang 100 meter hanyalah titik debu di tengah Samudra Pasifik. Jika sistem komunikasi mati, kapal itu benar-benar sendirian. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari fenomena kapal hantu ini? Pertama, kapal hantu adalah bukti ketangguhan rekayasa manusia melawan alam. Struktur kapal yang baik, dikombinasikan hukum fisika daya apung, memungkinkan benda buatan manusia bertahan di lingkungan paling keras di bumi selama puluhan tahun, seperti SS Baichimo. Kedua, lautan memiliki sistem transportasi sendiri. Arus laut adalah penggerak utama yang membawa puing-puing, mainan karet, hingga kapal raksasa melintasi benua. Ketiga, yang paling penting, faktor manusia adalah titik terlemah, ketakutan, kepanikan seperti pada Mary Celeste, atau keterbatasan fisik seperti pada kapal tulang putih adalah alasan utama mengapa kapal ditinggalkan. Kapalnya mampu bertahan, manusianya tidak. Sahabat, kenapa? Itu ya, fenomena ini mengajarkan kita untuk tidak buru-buru melompat ke kesimpulan mistis saat menghadapi sesuatu yang misterius. Seringkali jawaban ilmiahnya, baik itu tentang berat jenis air, reaksi kimia alkohol, atau pola arus laut, jauh lebih menarik dan menakjubkan daripada cerita hantu manapun. Laut menyimpan banyak rahasia, tugas kitalah untuk terus bertanya dan mencari jawabannya. Terima kasih sudah menemani saya, Raka Pratama, dalam penelusuran misteri maritim hari ini. Jangan lupa untuk terus mengasah rasa ingin tahu Anda. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya, tetap di Kenapa Itu Ya. Selamat beraktivitas, salam sains.